Shalom, selamat pagi sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan Pastor Elroy dan hari ini judul podcast kita adalah menanggung segala perkara yang terambil dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 yang berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam hidup dan pekerjaan pemberitaan Injil, Paulus tidak bergantung kepada siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pekerjaannya. Ia tidak membebani siapapun, sekalipun ia berhak untuk menerimanya. Kita dapat melihatnya dalam ayat yang ke-15 dari Filipi pasal 4 ini. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang piutang dengan aku selain daripada kamu. Kita juga dapat melihat prinsipnya di dalam 1 Korintus 9 ayat 17 dan 18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas pelayanan, penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sahabat yang dirahmati dan diberkati dalam Kristus Yesus, Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, dan dapat menanggung segala perkara. Kita melihatnya dalam ayat 11 sampai 13 dalam Filipi pasal 4 ini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dengan rendah hati ia mengatakan bahwa semua itu dapat dilakukan karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh kasih karunia, Paulus mendemonstrasikan bahwa sikap hidup tangguh rohani atau tangguh dalam Tuhan adalah awal dari kemungkinan untuk tangguh dalam segala perkara. Ucapan terima kasih dan doa Paulus disampaikan dengan tulus. Paulus memuji dan berterima kasih atas perbuatan jemaat di Filipi yang peduli, yang peka dan rela memberi. Suatu sikap yang tidak mudah dilakukan pada zaman ini, apalagi pada masa pandemi COVID ini. Hal yang perlu digarisbawahi dan diterapkan dalam hidup Kristen sekarang ini adalah meneladani sikap jemaat Filipi, rela memberi dengan rasa syukur dan yakin penuh pada pemeliharaan Tuhan. Ini membuktikan bahwa di dalam jemaat itu tumbuh subur kasih dan persekutuan. Itulah sebabnya Paulus berdoa kiranya Tuhan memenuhi segala keperluan jemaat di Filipi agar ia selalu dimuliakan pada ayat yang ke-19. Karena itu di dalam segala hal, mari kita belajar bersyukur. Mari kita belajar menikmati apa itu kelimpahan. Kita belajar menikmati apa itu kekurangan dan dapat menanggung segala perkara. Kita dapat membagi kasih seberapa yang kita miliki, seberapa yang kita punya dengan keadaan kita kepada orang lain yang dapat menerima kasih kita di dalam Kristus Yesus, menguatkan dan meneguhkan mereka. Sahabat yang diberkati, dasar hidup Kristen adalah kasih. Kita tidak dapat berkata kasih tanpa kita mendemonstrasikan kasih itu. Di tengah pandemi COVID ini, pemeliharaan Allah atas kita jauh sendiri melampaui apa yang kita pikirkan. Kalau Allah dapat memelihara kita di tengah pandemi COVID ini, mari lihatlah kiri kananmu dan lihatlah keadaan mereka. Kalau Anda menikmati kelimpahan, maka Anda dapat berbagi kasih dengan mereka. Kalau Anda dapat menikmati hidup dalam kesederhanaan, maka bersyukurlah kepada Tuhan. Berbagilah juga dengan apa yang Anda bisa berbagi. Tuhan Yesus kiranya menolong kita di tengah-tengah pandemi COVID ini, di dalam rumah tangga, keluarga, dan komunitas di mana kita berada. Allah mendemonstrasikan kasih dengan pemeliharaan atas kita untuk memiliki ketangguhan rohani di dalam segala hal, bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat beribadah minggu, baik dari rumah maupun streaming. Tuhan Yesus memberkati kita. Oram Deo.